Kita bertolak awalnya Bu dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak ini Pak, di masa tuanya itu matanya buta. Nabi Ishak punya dua orang anak, satu namanya Ais, satu lagi namanya Yakub. Itu yang Nabi Yakub. Tetapi Bapak Ibu, Nabi Ishak ini lebih sayang kepada Ais daripada kepada Yakub. Sementara ibunya lebih sayang kepada Yakub daripada kepada Ais. Inilah awal hancurnya rumah kita Bu, walaupun kita seorang yang taat beribadah. Bapak sayang sama anak yang ini, emak sayang sama anak ini, dimarahin anak ini ya mamaknya marah, dimarahin yang anak ini bapaknya lah yang marah. Nah, pilih kasih, itulah awal kehancuran tuh Pak. Jadi sejarah tuh berulang Bu. Saya kan lihat ibu ini punya anak 2 orang, tapi yang selalu muncul di media sosial yang cantik nih aja Pak. Rupanya yang jelek tukang foto Bu. Nah, dia malu dia yang jelek ini ditampilkan. Nah, jadi ada yang seperti itu, itulah yang teringat sama anak-anak ya Pak. Anak-anak ini kan terasa dia Pak, seberapa besar kasih sayang orang tuanya ke dia itu dia tahu. Nah kita kadang beda-beda, tengok adik kau tuh atau tengok abang kau tuh tiap bulan dikasihnya mama kau macam sampah kau di rumah nih tuh. Nanti berduit yang dihina-hinanya nih anak durhaka, ndak terkenang kau sama mama, kecil kau dibesarkan, disuruhnya anak berbakti sama dia Pak. Itu Bu ya, udah sering kejadian seperti ini, sampai sakit anak itu jadinya. Dari kecil dia ndak pernah disayang mamanya nih. Semuanya dari awal. Sudah itu begitu sudah menikah semuanya, dia ini pula lah yang harus banyak ngasih mak itu Pak. Jadi tidak terima batinnya, itu yang membuat sakit. Karena yang sumber penyakit ini kan dari pikiran Pak. Itu yang dikatakan oleh para ahli itu 80% penyakit itu dari pikiran. Hanya 20% dari makanan. Jadi berhentilah kita menyalahkan makanan, kolesterol kita naik, diabetes, darah tinggi. Kita lihat Pak ya, di Arab Saudi itu satu ekor kambing 4 orang yang makan, tidak ada naik kolesterolnya. Kita di Pekanbaru ini dapat undangan kekah baru Pak, sakit langsung tengkuk nih, belum makan kambing lagi tuh Pak. Undangan apa tuh? Undang kekah tuh, astagfirullah, sakit lah belum makan lagi tuh Pak. Itu pikiran tuh. Yang banyak membuat bapak-bapak nih sakit jantung Bu ya, rupanya bukan makanan. Pergi sama ibu beralek, bapak mau ngambil daging ibu larang, mau ngambil telur puyuh ibu larang, mau makan gulai ikan ibu larang. Itulah jantung bapak ini naik. Baru mau ngambil daging Pak, udah pengen ngambil, janganlah abang makan tuh lagi bang. Itulah, iyalah, ambil gulai telur kena marah juga, baru ambil gulai ikan. Aku yang susah nanti abang buat, nanti merintih abang malam. Menahan tidak makan daging, itu tuh yang jantung dibuatnya itu. Nah jadi itu pikiran ya Pak ya, itu yang buat penyakit tuh. Nah jadi Nabi Ishak ini suatu ketika dia memanggil anak kesayangannya Ais. Ais, bapak pengen betul kau buat ke makanan nak. Baik Pak, pergilah Ais membuat makanan. Nabi Yakub dipanggil oleh emaknya, Yakub sini nak, cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu, pakai baju yang sering dipakai Ais, minta doa engkau kepada bapakmu. Nah jadi itu ya Bu ya, selama ini kan banyak anak-anak hanya minta doa kepada ibu Pak. Dia tidak tahu Bu bahwa Nabi Yakub disuruh ibunya minta doa kepada ayah.
Karena doa ayah itu untuk keberhasilan anak tuh tinggi, Pak. Ini anak kadang mau ujian, ma doakan tolong ya ma ya, adik mau ujian. Datang bapaknya, papa ndak nak, ya papa ya juga lah. Nampak yang bapak tuh basa-basi aja, Pak, boleh ya boleh ndak gitu. Pokok ke mama aja. Asal ngasih duit pasti ke mak ya. Bapak ndak pernah dikasih ya. Kan kalau dikasih mama bapak dapat Ustadz, mana pula dapat. Kadang saya kasihan nih atuk-atuknya. Jalan pagi duit ndak ada Pak, kan terjadi apa-apa nanti gimana coba di jalan tuh. Jadi kalau kasih mak, kasih juga bapak diam-diam, kalau ndak disalin mama nih balik dari dompet bapak tuh, anaknya pulang ada anaknya ngasih Pak, disalin balik sama mamanya tuh. Kadang tak apa latuk nih pemenung gitu Pak ya. Nah rupanya itulah sebabnya, ndak pakai duit keluar ya. Jadi anak-anak pandai-pandailah, jangan sampai gara-gara hadis itu, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah, ibumu, 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 baru bapak. Gara-gara hadis itu Pak, sehingga bapak ndak dipandang lagi. Tapi kalau bapak yang cerdik ditanyanya apa kata Ustaz tadi? Berbakti Pak sama siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa baru? 1, berarti kurang 2 lagi. Dianggapnya ini hadis poligami Pak, padahal tidak ada hubungan. Nah jadi ingat tuh Pak Bu, doa ayah itu pengaruhnya besar untuk anak. Maka Nabi Yakub langsung memakai mantel yang sering dipakai oleh Ais. Dia bawa makanan kepada ayahnya. Ayah, ini makanannya sudah siap. Diraba oleh Nabi Ishak bajunya. Kenapa suaramu seperti Yakub, Ais? Sudahlah ya, makanlah ya, doakanlah aku. Didoakanlah oleh Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub ini berikanlah dia harta dan keturunan yang banyak. Jadi itu doa ayah untuk meminta kesejahteraan duniawi Pak. Setelah Nabi Yakub pergi, tidak lama berselang kemudian Ais pun datang membawa makanan. Ayah ini makanannya ya. Ada apa dengan kalian ini? Kenapa suaramu seperti Ais Yakub? Aku Ais ayah. Jadi siapa yang ngasih aku makan tadi? Oh berarti Yakub ya ayah ya. Iya. Sudahlah ya, kalau ayah memang sudah kenyang. Tapi doakan aku memiliki kekuatan yang besar. Didoakan pula lah oleh Nabi Ishak tanpa tahu dia tujuan anaknya minta doa itu. Rupanya sudah ada dendam di dalam hati. Awas kau Yakub. Itulah Pak. Makanya anak itu berkelahi-kelahi dia karena dia terasa itulah. Membeda-bedakan anaknya sampai hari ini itu ada Pak, tidak ada yang tidak terjadi Bu ya. Akhirnya adik beradik itu berdendam jadinya Pak. Emak Nabi Yakub khawatir anak kesayangannya ini bakal dipukul atau dianiaya oleh Ais, maka dibisikkannya lah kepada Yakub. Yakub, jangan kau tinggal di sini nak, abang kau dendam sama kau. Lari kau dari sini, tinggallah engkau dulu di rumah pamanmu. Ini namanya tabur tua itu Bu ya, disangkakan enak berbuat salah tuh, rupa makin parah dia. Jadi kalau kesalahan itu Bu, berbuah kesalahan yang lain, kesedihan yang lain, jadi tambah banyak jadinya Pak, tambah repot jadinya. Masalah sepele tadi Bu. Akhirnya anak menyimpan dendam. Berangkatlah Nabi Yakub tinggal di rumah pamannya yang namanya Laban. Begitu tinggal di rumah pamannya Laban ini, pamannya Laban memiliki anak perempuan 2 orang. Satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Tapi ada 2 perbedaan yang mencolok Pak, di antara kedua
anak Laban ini. Lia berwajah sangat tidak menarik. Lia memiliki wajah yang sangat menarik. Banyak nih Pak jadi. Apa kata Nabi Yakub? Paman, aku kan bakal lama tinggal di sini. Bolehkah aku menikah dengan Rahil? Jadi lihat Bu ya, dari zaman dulu tuh laki-laki itu tertarik dengan perempuan cantik. Kalau ada yang bilang saya tidak perlu cantik Ustaz, asal solehah. Udah, nggak usah bohong lagi Pak. Malas saya dengar kata-kata macam itu. Itu memang sudah fitrahnya loh Pak. Anak Nabi Adam bertengkar gara-gara Iklimah. Iklimah wajah cantik, Labuda wajah tidak cantik. Dinikah silangkan. Kalau dinikah silang berarti Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapat Labuda yang jelek. Kan berantem Pak, berkelahi, membunuh jadinya Pak. Atau ibu-ibu, saya tidak penting ketampanan tuh Ustaz, yang penting suami saya ini bisa bimbing saya. Udahlah Bu, berhenti menghibur diri itu Bu. Tahu saya penderitaan ibu. Memang tidak bisa Pak. Lihat Bu ya, Rasulullah aja menyuruh orang menikah apa Pak? Menikahlah dengan yang sekufu, sama rasa. Jangan sampai jauh perbedaan. Karena Rasulullah udah pengalaman Bu, menikahkan Zaid bin Harisah mantan budak dengan Zainab binti Jas bangsawan cantik Pak. Zainab udah nolak, aku tidak mau sama dia ya Rasulullah. Apakah kau mengingkari perintah Allah dan Rasulnya? Itu yang buat Zainab, oke, aku mau nikah dengan Zaid. 10 tahun menikah, berkelahi aja karena Zainab merasa dirinya tuannya, majikan. Zaid merasa dia budak. Jadi ya berkelahi terus Pak, 10 tahun. Akhirnya kan bercerai. Jadi memang tidak bisa, memang harus yang sekufu. Macam bapak di kalau nolong perempuan Bu, kalau cantik ditolong ya, kalau enggak tolong tuh kasihan kita nenek tuh diopornya Bu. Tapi kalau misalnya cantik tuh baru dia maju, bahkan meninggalkan nomor HP lah dia lagi. Ini nomor HP abang, catat aja lah dek, kalau ada apa-apa kasih tahu ya Bang. Abang menolong ini memang spontan dari hati abang karena cantik Pak. Tahu saya modus-modus bapak nih Bu. Ada Pak ya, masjid yang udah hubungan emosionalnya macam kita di sini lah Pak. Saya tahu kalau hari Ahad subuh tuh bapak tuh main sepeda dan udah ada tempat singgahnya Pak. Saya sering dengar nanti di Bunda ini kita ya, udah ada tuh Bu, tempat-tempat orang jual lontong tuh. Saya lama-lama kan ceramah Pak, udah gelisah rombongan orang tuh. Saya tahu tuh, saya buka tanya jawab itu. Habis itu kata ketua masjid, bapak habis kita sarapan nanti kita gotong royong. Saya udah sering dengar cerita lain lah gosip bapak, tapi malah saya bocorkannya Bu. Saya rasa sama. Nah kemudian Pak, begitu Nabi Yakub menyatakan ingin menikahi Rahil, kata Laban, tunggu dulu Yakub. Kau kerja sama aku selama 4 tahun, nanti baru kau nikah dengan Rahil. Nah itu yang membuat Nabi Yakub semangat Pak. Setelah 4 tahun bekerja, kata Nabi Yakub, Paman, aku sudah 4 tahun bersamamu, sudah bisa aku menikah dengan Rahil? Jadi gini Yakub, kebiasaan kita di sini, kalau kakaknya belum nikah, adeknya tidak bisa nikah. Kalau kau mau nikahi dulu Lia ini. Disebabkan apa? Waktu itu masih bisa menggabung 2 orang perempuan bersaudara. Waktu itu, kalau bagi kita tidak boleh. Ngedrop langsung Nabi Yakub Pak. 4 tahun menunggu, tidak tahunya harus menikah dengan Lia dahulu. Setelah dengan Lia selama 6 tahun, nanti baru kau boleh nikah dengan Rahil.
Menikahlah Nabi Yakub tanpa rasa cinta. Jangan rasa cinta, rasa hibah pun tidak ada, Pak. Memang tidak suka. Di situ Nabi Yakub sadar, aku curangi abang aku, akhirnya aku juga kena. Itu yang tabur tuai itu, Ibu ya. Dulu dicuranginya abangnya, dikasihnya makan. Akhirnya dia pun merasakan kena pula oleh pamannya. Jadi itulah tabur tuai. Kalau kita sadar, Bu, setiap musibah yang menimpa kita itu adalah buah dari kesalahan kita yang diampuni oleh Allah, maka dikasih kita musibah, Pak. Cuman kadang kita nih sok suci, itu masalah itu, Pak. Sok suci ini tidak mau dia. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Orang yang tidak pernah sholat itu rata-rata sampai tua badannya sehat walafiat, Pak. Sohih ajsadahu, badannya ini sehat, tidak sakit-sakit. Sebab apa, Bu? Allah ingin merasakan kenikmatan dunia yang sempurna untuknya. Jadi begitu masuk kubur, tidak banyak lagi pertanyaan, tinggal masukkan ke dalam siksa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, orang rajin ke masjid 5 waktu sholat berjamaah, diabetes, darah tinggi, asam urat, banyak penyakitnya, Pak. Sebab apa? Dengan sakitnya itu Allah gugurkan segala dosa-dosanya. Kembali nanti bersih kepada Allah, tinggal memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan heran, orang-orang yang tidak sholat rata-rata sehat badan, umur panjang. Orang-orang rajin ke masjid, dihapus Allah kesalahannya dengan sakitnya. Sebab apa, Bu? Kenapa banyak orang sholat ini sakit? Faktornya juga ada 2 gitu. Sakit itu menggugurkan dosa. Disebabkan dia tuh rajin sholat tapi sedekahnya 2000 kepanjang aja, Bu. Allah kan mengatakan, Pak, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Awak kurang bersedekah, sholat dah rajin nih, Pak. Sakit diabetes, sedekah 10.000, nak tanggunglak panjang doanya, mana mempan, Pak. 10.000 tuh selemo-selemo tuh sehat. Atau agak-agak saya sakit pala sedikit tuh sehat. Tapi kalau diabetes tuh, Pak, besar sedekahnya, tidak bisa main-main. 10.000 itu tuh per 150.000 minimal sekali sedekah, baru aman ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, Allah ngambilnya dengan cara apa? Membeli obat di luar tanggungan BPJS, Bapak, jadinya, Pak. Mahal juga jadinya. Dengan cara itu Allah ngambil, Allah sayang sama kita. Tidaklah, tidak mau kalian bersedekah, kalian dengan cara ini lagi. Karena kalau sakit, rumah pun dijual orang, Pak. Rumah pasti dijualnya. Nah, jadi itulah cara Allah ngambil, Bu. Yang kedua, sebab orang banyak penyakit itu, dia menebus dosa-dosa di masa lalunya. Kadang kan kita, Pak, 10 tahun belakangan ini baru Bapak baik, orangnya ramah. Belakangan dulu, waktu Bapak jadi pemimpin, dah tahap berapa orang yang Bapak zolimi. Akhirnya kadang memfitnah orang mati, itu banyak orang, Bu. Saya kalau ada nengok orang soleh tapi hidupnya itu penuh dengan kegelisahan. Coba Bapak jujur cerita ke saya, Pak. Karena kalau secara saya menengok Bapak ini soleh minta ampun nih. Bacaan Al-Quran, hafalannya. Saya pernah memfitnah orang mati, Ustaz. Sebab apa? Saya diperiksa bagian keuangan. Karena sudah tidak menjadi rahasia lagi, Pak. Setor menyetor, tutup menutup, pembengkakan anggaran itu tuh udah dianggap halal kadang, Pak. Jadi pas saya diperiksa, ada kepala yang sudah meninggal. Akhirnya saya fitnah lah dia. Uang tuh diambil oleh almarhum Bapak. Dia kamu memfitnah orang mati itu, Pak. Sejak itu perasaan saya gelisah terus, Ustaz. Minta maaf lah ke keluarganya, ceritakan baik-baik tapi bawa saguati, gitu saya, bawa duit, jangan minta maaf aja. Dia minta maaf saya, Bu, ya saya pernah salah, sambil menghitung duit. Jadi agak lunak hati orang tuh, Pak, kan nengok duit.
Duit ini kan kalau dibawa baik-baik dia Pak, kalau dibawa jahat-jahat dia. Nah kemudian nih Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Terasa oleh Nabi Yakub, ya aku yang salah, aku yang salah. Berarti dia pun menerima kesalahan itu. Nah itu yang harus Bapak Ibu ingat. Jangan kita sok suci ketika kita dapat masalah. Coba renungkan apa yang salah kita. Ibu-ibu jualan harian, zikir di tangan terus Bu, mulut terus mengucapkan istighfar. Tapi kenapa dagangan saya tidak laku juga Ustadz? Di mana kenanya? Muka ibu yang kena Bu, kata saya. Ibu cerungut aja. Siapa yang mau belanja sama ibu? Padahal ibu udah tahu senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu tidak tersenyum ibu. Cerungut aja ibu jualan, takut orang nanti dibeli langkok-langkok, marah lah dia nanti. Langkok-langkok murah kan? Tidak mau lah dia nanti. Orang yang cocok dagang siapa? Yang berwajah ramah. Wajahnya itu ada lambang selamat datang Bu. Itu enggak apa, suruh tegak di situ. Wajah-wajah yang agak-agak wibawa jangan jualan. Takut orang nengok kita. Kan kita ini udah sesuai-sesuai nih Pak. Setelah itu diterima oleh Nabi Yakub. Oke lah, aku kerja lagi selama 6 tahun. Nah, tuh Bu. Selama 6 tahun itu, mau tidak mau, Lia ini halal untuk Nabi Yakub. Akhirnya berhubungan suami istri tetap, tetapi rasa cinta tidak ada. Buahnya apa Pak? Nabi Yakub tidak sayang kepada anak-anaknya dari rahim Lia. Jadi anak cukup rapat jaraknya Pak. Cuman Nabi Yakub tidak suka kepada anak. Nah, itulah bahayanya menikah tanpa rasa cinta. Jangan dipaksa Bu, anak, mama maunya kamu sama ini, tahulah mama lagi kami orang tua ini tahu, hati-hati Bu. Ke anak beginya Pak. Jadi kesalahan yang dibuat tuh Pak, akhirnya makin jauh jadinya. Jadi Nabi Yakub itu berkah doa dari Nabi Ishak, dia punya peternakan kambing yang terus maju. Anak-anaknya secara ekonomi cukup dibuatnya Bu, cuman rasa sayang tidak ada. Bahaya enggak tuh Pak? Jadi jangan sepelekan Bu, sejarah itu berulang. Lahir anak enggak sayang, lahir anak enggak sayang. Pokoknya enggak suka lah Nabi Yakub Bu dengan Lia, dengan anak-anak, cuma karena suami istri ya tetap dilakukan hubungan itu. Setelah 6 tahun Bu, barulah dinikahkan Nabi Yakub dengan Rahil. Itulah semua tertumpah, tercurah kasih sayang semua untuk Rahil. Lia dan anak-anaknya makin tercuekkan, tapi ekonomi tidak, tetap semua Rahil, semua Rahil. Tetapi ada masalahnya Bu, Rahil tidak bisa punya anak, mandul Pak. Selalulah dia ejek-ejek sama Lia nih, aku walaupun buruk, aku bisa melahirkan. Kau cantik, apa gunanya kau mandul? Sakit hati Rahil ini, dihadiahkannya lah selir kepada Nabi Yakub untuk menutupi itu. Aku kasih selir suami aku. Nah dari selir ini dapat lagi anak beberapa orang. Lia ngasih selir juga, dapat lagi beberapa orang. Jadi total anak Nabi Yakub dari rahim Lia dan 2 orang selir ini jumlahnya ada 11. Rahil akhirnya menghapus cara itu Bu. Aku tidak boleh iri dengan Lia. Bertambah sakit hati aku jadinya. Jadi orang iri itu kan tambah sakit jadinya Pak. Iri kita tambah sakit hati kita. Iri ini Bu, kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kan sakit juga tuh Pak kan. Awak belum mampu lagi tapi pengen. Tapi itu masih aman Bu daripada dengki. Kalau dengki bahkan kita berharap orang itu celaka, orang yang kita iri itu Pak. Hati-hatilah kita dengan mata-mata orang pendengki itu Bu. Jadi ada orang sakit vertigo bertahun-tahun tidak hilang, tahun-tahun tidak hilang, kena ini Bu enggak bangkit tak kejut ya. Karena kalau mata pendengki tembus, walaupun rajin ibadah bisa tembus Bu. Kalau udah seperti itu
pencegahannya itulah surat Al-Mu'awwidzatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan setiap malam sebelum tidur. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Tapi itu pencegahan. Saya nggak tahu apakah bisa sembuh orang kena ain dengan, kalau dia udah kena dia itu rasanya tuh agak sulit juga tuh Pak. Tapi sebenarnya ada yang mempan sedekah aja besar-besar. Ini nafsa udah aneh nih, nampaknya udah bertahun tidak hilang nih. Jual aja yang paling berharga, sedekahkan kepada karib kerabat, orang-orang dekat, masjid, insya Allah selesai itu. Nah jadi Pak, Nabi Yakub tidak peduli dengan anak yang 11 ini, semua untuk Rahil. Rahil menghapus rasa iri hatinya kepada dia fokus meminta kepada Allah. Nah, jadi ini dirubah Pak, didekatinya Allah, terus minta ke Allah, terus minta ke Allah, terus minta ke Allah. Dengan kesabaran dia, akhirnya perempuan mandul tadi hamil atas izin Allah. Jadi Allah yang memberikan kehamilan tuh. Tidak ada Bu, makan daging tidur miring kanan dapat anak laki-laki, makan ikan tidur, mana pula ada. Saya ada berguling-guling tak menelentang apa segala macam, tidak juga bisa. Jadi dekati aja Allah terus, minta terus ke Allah. Tidak dikabulkan subuh, duha, ulang balik doa tuh. Belum duha lagi zuhur. Allah suka dengan kita nyinyir berdoa tuh Pak. Minta terus, minta terus, minta terus. Sambil kita merubah jiwa kita, mana-mana yang salah, itu diapain Pak kan? Sambil kita perbaiki gitu. Karena ke Allah ini kan mintanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembah dulu baru minta tolong. Nah, berarti kan kita harus banyak dulu nih Pak, buat sesuatu yang Allah suka juga. Jangan doa-doa aja. Kadang terbalik orang, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, Pak, tolong aku dulu baru aku sembah. Macam orang bernazar lah Bu, besok kalau lulus anakku ujian puasa aku agak 3 hari, jadi dikabulkan dulu baru mau ibadah tuh gitu jadinya Pak kan. Apa kata Rasulullah, pemberian orang yang paling pelit itu adalah nazar, walaupun nazar itu dibolehkan. Jadi kurang-kurangilah bernazar-nazar tuh. Nah jadi sambil kita minta ke Allah, kita perbaiki jiwa kita untuk bisa seperti fitrah. Karena kalau fitrah itu belum meminta akan dikasih Allah, belum minta tolong akan ditolong oleh Allah. Fitrah kita seperti apa? Bapak Ibu tengok bayi bawah 5 tahun, tidak pendendam, itu sifat bayi. Itu yang harus kita hapus dulu Pak. Bayi itu Bu, berkelahi, dia kejang, menangis, dia ngadu, dia ke emaknya, emaknya berkelahi sama tetangga, dia main tengah emaknya itu kelahi Pak. Begitulah jiwa balita, tidak pendendam, habis cepat habis. Nah kita tidak bisa jadi bayi itu Bu. Kadang berhindar-hindarkan sesap sama orang yang kita benci. Di masjid juga nih Pak, tahan dia berputar dia dulu tuh supaya tidak sesap sama orang yang dia benci. Jadi gimana coba doa kita mau didengar oleh Allah? Anak bayi tidak pernah buruk sangka, anak bayi tidak pernah putus asa. Anak bayi mana ada buruk sangka, siapa menggendong dia mau dia, karena dia tidak tahu, dia tidak ada buruk sangka sama orang. Udah bisa kita seperti balita tuh Bu, tengok balita, datang rezekinya langsung Pak. Emaknya yang berpikir apa nih, mau dikasih susu kah, makan kah, rezekinya datang. Kalau udah bisa kita seperti balita, cobalah Bapak kan punya anak nih Pak, menangis anak langsung kita lari, apa sayang apa, langsung diperhatikan. Apalagi waktu bayi belum bisa ngomong lagi Bu kan, diantarkan rezekinya, berubah sikit apa yang ada di badannya, dicarikan obatnya. Tamsil kasih sayang Allah sama dengan kasih sayang orang tua. Kalau kita sudah bisa merubah jiwa kita semakin lebih baik, mengeak-ngeak kita ke Allah, maka Allah cepat mendatangkan rezeki kita. Jadi Allah tuh suka dengan doa yang diulang-ulang, beda sama manusia. Kalau manusia ini pemuak Pak, sekali kita minta dikasihnya besok, macam kijang aku dibuat ya, awaklah diolah-olah ya. Itu manusia.
Meminjamkan duit sekali bisa, berkali-kali tidak ada lagi. Itu sifat manusia. Tapi kalau Allah, makin kita minta, Allah makin suka. Hamillah rahil, lahir anak. Sekali lahir tidak ada pula yang melebihi ketampanannya di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, tambah kuatlah kasih sayang Nabi Yakub, Pak. Semua tambah tertumpah kepada Nabi Yusuf, Rahil, dan tambah cuek kepada anak-anaknya yang 11 orang. Itulah bahayanya, Bu, ya. Jadi jangan dikira gampang menikah tanpa cinta, itu berat. Konsekuensinya besar di masa depannya. Kalau istri yang benci ke suami, dia tidak suka pula nengok anaknya. Dan itu terjadi loh, Pak. Saya ketemu 2 baru di Pekanbaru nih, Bu. Dia tidak suka sama suaminya nih. Sampai dia tidak mau punya anak lagi, ya, 1 itu aja gitu. Tapi benci dia sama anaknya itu, Bu. Tidak suka dia. Ada lagi perempuan udah sampai kuliah, anaknya udah sampai 3 orang, pokok tetap dia tidak suka karena dia tidak suka dengan suaminya. Nah, itu kok ngeri, Pak. Konsekuensinya terlalu berat. Sekarang tidak terasa, di masa depan yang nanti terasanya tuh. Kalau ibu ada merasakan demikian, Bu, kalau ibu masih muda, gantilah bapak baru, Bu. Nah, kalau tidak kasihan kita bapak nih tua, besok tidak bisa ke mana, Pak, kan? Tapi kalau ibu mau jadi perempuan soleha, bertahanlah. Kadang kan dulu bapak ini dia berduit, Bu, wajah kurang, ibu cantik, hidup miskin, bapak sedang ada utang pula, akhirnya ibu terimalah bapak yang sekarang nih, ya. Ibu tidak cinta sama dia. Sabar-sabarlah bapak, kalau ada terasa macam ini, Pak, tanyalah nanti balik dari sini. Kalau memang betul kata Ustadz, tuh jujur aja lah mama sama papa. Iya, mama memang tidak suka dulu sama papa. Jadi apa solusinya nih? Mama udah ada stok, udah ada sih, Pak. Ada kawan waktu SMA dulu, dia tawa sakit hati bapak. Tidak usah tanya lagi, Pak, daripada tawa sakit hati bapak. Nah, jadi, Bu, karena ketidaksukaan ini, buahnya apa, Bu? Yang 11 itu dendam kepada Yusuf. Itulah akibatnya, Pak. Ada saudara benci sama kita tanpa kita tahu kesalahan kita. Inilah sebabnya nih. Kita tidak tahu masa kecil dulu kita selalu dibela, kakaknya yang kena marah terus, dia yang kena marah terus. Jadi Nabi Yusuf cerita ke bapaknya di ayat yang keempat surat Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Menggigil Nabi Yakub mendengar mimpi Nabi Yusuf. Karena 11 bintang itu adalah saudaranya. Matahari itu ayah, bulan itu ibu, sujud kepada Yusuf, berarti akan ada terjadi peristiwa yang besar. Kalau sampai sujud bapak ke anak, berarti kan peristiwanya besar. Apa jawaban Nabi Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Ini bahaya nih, jangan sampai saudara kau tahu. Sepertinya saudaramu akan membuat tipu daya kepadamu. Udah terasa Nabi Yakub, dia tahu, dia pilih kasih, Bu. Ini saudara kau ini dendam sama kau nih. Inna syaitona lil insani aduwwum mubina. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Jadi udah terasa sama Nabi Yakub akan bakal terjadi peristiwa besar. Rupanya yang 11 sudah berunding, Pak. Kalian terasa enggak selama ini bapak sayangnya sama Yusuf? Sama kita enggak? Iya, jadi gimana cara harus kita singkirkan Yusuf nih? Enggak bisa macam ini nih. Kita dicuekin, Yusuf diperhatikan. Terus beberapa tahun kemudian lahir adik Nabi Yusuf dari rahim ibundanya Rahil, namanya Bunyamin. Tapi waktu melahirkan Bunyamin, Rahil meninggal dunia. Jadi 2 orang inilah bersaudara, Pak. Akhirnya yang 11 ini memutuskan untuk membujuk ayahnya bisa membawa Yusuf. Nah, itulah tuh, Bu, berdendam jadinya, Pak.
ayah kasihan kami nengok Yusuf nih, masa enggak pernah dia main-main keluar. Dia lah kami bawa dia main. Ayah, oh enggak. Kalau kalian mau main, mau pulang, mau enggak terserah kalian, tapi Yusuf yang kalian bawa. Kasihan kami ayah, dia enggak ada main-main. Dibujuk terus Nabi Yakub oleh anak-anak ini. Luluhlah hati Nabi Yakub, ya udahlah, bawalah. Tapi aku serahkan perlindungannya kepada kalian ya. Jaga dia dari serigala. Di kalimat inilah Allah marah kepada Nabi Yakub, menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada manusia. Nah, itu yang membuat Allah marah, Pak. Makanya diuji oleh Allah hadinya, Bu. Tersilap ngomong, Nabi aja bisa tersilap bicara, apalagi kami manusia nih, Bu. Sekarang makin canggih, Bu. Bisa dengan teknologi AI itu, Bu ya. Saya ngomong bahasa ini bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Arab, bisa Jerman, Inggris. Dengan ceramah gini aja berubah, suaranya tetap itu, bahasanya berubah, Pak. Apalagi hanya sekedar memotong video perkataan, oh itu lebih ngeri lagi tuh. Jadi begitu Nabi Yusuf ini akhirnya dibawa oleh saudaranya, Nabi Yakub harap-harap cemas menunggu anaknya pulang. Sampai di perbatasan Yordan, apa kata saudara? Buka baju kau Yusuf. Ngapa bang? Buka baju kau. Jadi Nabi Yusuf ini bingung, kok saudaraku benci ya sama aku? Itulah Pak. Kadang kan kita bingung, aku heran tentang apa lah kakak-kakak aku ini benci sama aku tidak pernah buat salah. Itulah. Ada hal yang tidak bisa dibahasakan di masa lalu. Suruh buka baju, masuk ke dalam ember nih. Nangis-nangis loh Nabi Yusuf nih, masuk ke dalam sumur tuh. Lepaskan ember tuh, tegak kau di situ. Diangkat ember kosong tuh ke atas. Bajunya dikasih darah binatang. Mulailah mereka acting melapor kepada Nabi Yakub. Ayah, kami khilaf ayah, Yusuf diterkam oleh serigala, ini buktinya. Nabi Yakub itu pula lah kelebihannya, Pak. Dia tidak pernah marah kepada anaknya. Nah, jadi memang dia tidak sayang, tapi tidak pernah marah, Pak. Mudah-mudahan keburu kalian dibalas oleh Allah. Setelah itu menangis dia sejadi-jadinya, Pak. Siang malam Nabi Yakub itu menangis sampai buta pula matanya, sama dengan bapaknya Nabi Isa. Jadi itu pemarah enggak, tapi itulah Bu ya, memang dapat orang tua macam Nabi Yakub nih luar biasa sebetulnya Pak. Enggak pemarah sama anak, itu tuh mahal tuh Pak. Karena memang kita Bu setaat apapun Bu ya, payah menghindari marah itu. Ya karena gini Bu, marah itu kita juga butuh. Datang ibu-ibu, dipakainya lah cara psikolog untuk menyuruh anak berhenti main HP. Tidur lagi sayang, dimatikan HP-nya ya nak. Ndak bergerak Pak. Sayang, matikan HP-nya ya nak ya, ndak bergerak. Memang pakai cara tradisional yang kau tidur kau ndak, matikan baru mati, kau tidur. Jadi memang cara tradisional tuh memang hebat Pak. Jadi cuma kalau bisa tidak pemarah seperti ini Pak ya, ini luar biasa kali ini Pak. Jiwanya nangis sampai buta mata. Nah Nabi Yusuf di dalam sumur tuh kebingungan dia Bu, udah kotor jadinya Pak kan, di dinding sumur tuh banyak apa. Adalah orang mau ngambil air, begantunglah Nabi Yusuf di dalam ember dia itu Pak. Terasa dia berat, ditarik terus. Pas nampak Nabi Yusuf, hazal gulam, wah ini pemuda. Bukan dia mau menyelamatkan, duit masuk, ini bisa dijual. Itu yang membuat dia gembira. Itulah takdir yang dilalui oleh Nabi Yusuf Pak. Akhirnya datang pembesar Mesir begitulah, Tuan mau beli budak ini, aku jual murah, cuma 2 dirham. 2 dirham berapa Bu? Kalau di sekarang 1 dirham 90.000 Pak, 180 coba dijual ya. Karena dirham itu kan harganya tetap, dirham perak, dinar emas itu tuh tidak berubah Pak. 1 dinar sekarang 3.578.000 dinar emas. Harga kambing di zaman Rasulullah kan 1 dinar Pak, kan pas 3.500.000-an juga, ya tidak ada berubah. Kalau dinar
dirham itu tidak akan berubah. Nah kemudian Bu, dijualnya lah ke pembesar Mesir ini, dibeli, dibawalah Nabi Yusuf kecil ini pulang ke istananya. Jadi Nabi Yusuf itu sifatnya apa Pak? Dia menerima takdir apapun yang diberikan Allah kepadanya. Nah ini yang membuat kita bisa bahagia tuh Pak. Takdir kita miskin, kita jalani. Takdir kita kaya, kita jalani. Balik miskin lagi, jalani. Jadi tidak ada buruk-buruk sangka ke Allah ini. Begitu sampai di istana, dipanggilnya oleh istrinya, Zulaiha, mandikan anak ini. Dimandikan oleh Zulaiha, kecil baru umur 6 tahun, 7 tahun. Kemudian dipekerjakan dia di bagian dapur. Kau jangan keluar-keluar ya Yusuf, kau harus tetap di dapur. Kau bantu masak, jangan pernah keluar. Iya Tuhan. Tidak mau dia cerita siapa diri dia, bapak aku kaya. Ada. Kalau kita kan tinggi-tinggi biasanya. Aku memang kerjaku macam ini. Aku jujur aja ya. Bapak aku punya ruko jalan nangka sekian. Tinggi Pak. Tapi Nabi Yusuf disembunyikannya Bu. Ini takdir aku, ini aku terima. Itu yang buat kita lapang. Ini kadang kita naik Grab, saya nih sebetulnya nge-Grab nih iseng aja Pak. Saya bilang Pak, terima aja lah kenyataan Bapak. Ini ngapa lah Bapak harus menceritakan ke saya. Bapak cerita itu tambah Bapak yang sakit nanti. Terima kenyataan, dulu aku kaya, sekarang aku miskin. Udah selesai. Ada tukang masjid waktu itu Bu. Saya ini ndak pun kerja, saya Ustadz, dapat duit 150. Kalau ada orang dapat duit 150 senang aja, ndak mungkin dia mau macam Bapak nih. Udahlah. Usah tinggi-tinggi itu lagi. Bapak makin sulit hidup Bapak nanti. Orang tidak suka nengok orang-orang tinggi-tinggi. Tirulah macam Nabi Yusuf nih Pak. Terima aja kenyataan. Tidak mau Nabi Yusuf cerita ke orang-orang dapur tuh dia siapa, bapaknya siapa. Padahal dia memiliki ekonomi yang mapan Pak. Tetap dia kerja Bu. Diterimanya takdirnya itu. Nah umur 15 tahun Pak. Ketampanannya menjadi-jadi Pak. Itu yang membuat mak angkatnya Siti Zulaiha itu jatuh cinta kepada Yusuf. Jadi tidak habis masalahnya Bu. Udah selesai dia terima takdir ini. Ada Pak lama masalah sama mak angkatnya. Begitu suaminya pergi, masuk dia ke kamar Yusuf. Yusuf, kau jangan munafik Yusuf. Kau pasti suka sama aku kan. Karena kan Zulaiha ini memang cantik Pak dalam riwayat. Aku mau sama kau Yusuf. Kau harus mau sama aku. Dari mana kita dapat bocorannya Bu? Bahwa sebetulnya Nabi Yusuf suka juga dengan Zulaiha. Surat Yusuf ayat 24. Jadi ini diterangkan Allah Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu berkehendak kepada Yusuf, Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi ingat kalau untuk urusan perempuan Pak, jangan salah lagi Pak. Nabi Yusuf kalau sempatlah sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, jadi Pak. Jadi Bapak jangan bilang saya kalau ke perempuan ini kurang Ustaz. Tidak ada Pak. Nabi Yusuf aja hampir lewat. Siapa kita dibanding Nabi Yusuf Pak? Berat kalau untuk perempuan ujiannya Bu, berat. Makanya kita sering dengar Pak ya, ada ustadz sedang ceramah ditangkap sama polisi. Jamaahnya sempat marah menggeruduk kantor polisi. Datang polisi pisang, dia nih habis mencabuli 2 orang santrinya. Tuh Pak. Ya Bu, kalau untuk urusan perempuan tidak usahlah kita semua kalau aku tidak akan macam itu loh, jangan salah Pak. Berat Pak. Karena memang fitnah kata Rasulullah yang ditinggalkan yang paling berat bagi umatku itu adalah wanita. Itu yang paling berat. Nah Nabi Yusuf dikasih tanda oleh Allah Pak. Dikasih tanda oleh Allah, di situ dia jangan nyonya, jangan nyonya. Dikasih Allah kekuatan kepada Nabi Yusuf. Diburu oleh Siti Zulaiha. Rupanya ibu-ibu ini kalau udah suka Pak, tidak ada cerita Pak. Memanik dia dikejarnya lah Nabi Yusuf. Sampai di pintu, ditariknya baju Nabi Yusuf robek, buka pintu pas suaminya pulang sama penasehatnya. Lah apa yang dilakukan Zulaiha? Memfitnah Nabi Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas bagi seorang yang kau rawat dari kecil kemudian menggoda istrimu? Itu ngamuk raja ini Pak.
Akan kuberi kau hukuman Yusuf, tidak nyangka kau macam ini ya, kau ganggu istri aku. Macam itulah kira-kira polemik Ferdi Sambo kemarin tuh, Pak. Kira-kira seperti itu. Istri suka kepada pengawal, takut ketahuan, dirubahlah cerita pengawal yang menggoda saya. Tentu ngamuk suaminya. Cuman tidak sampai ditembak oleh Raja Mesir nih Nabi Yusuf, Pak. Dia bijaksana, datang penasehatnya. Jangan dulu Tuan, kalau memang Yusuf yang menggoda istrimu, otomatis baju Yusuf depannya pasti kusut. Dan dia kan tadi depannya di posisinya di pintu, dia yang duluan. Kalau enggak berarti istri kau yang seharusnya duluan. Coba tengok punggung kau Yusuf, rupanya robek baju, Pak. Maaf Tuan, istrimu yang menggoda Yusuf. Bijaksana dia, Pak. Langsung dia minta maaf ya Yusuf. Jangan sampai ada orang tahu masalah ini, malu aku. Rupanya netizen dengar, Pak. Di istana itu kan banyak yang kerja. Dengar netizen. Sampailah berita tuh, Pak, lewat mulut ke mulut. Sampailah ke istri para menteri, saudagar kaya. Ngumpullah ibu-ibu sosialita tuh, Bu. Nggak nyangka kita ya Jeng, masa mau sama pembantu. Aku nggak banget deh, gitu-gitulah mungkin ya ibu-ibu sosialitanya, Pak. Jadi lama-lama terdengar sama Siti Zulaiha, oke, kalian karena belum pernah kalian nengok Yusuf, kalian nggak tahu wajah Yusuf seperti apa. Itu dalam hati Zulaiha, Bu. Karena kan Nabi Yusuf di dapur ya, Pak, nggak boleh keluar sampai umur 15 tahun itu. Jadi tidak ada ibu-ibu nih yang tahu betapa gantengnya Nabi Yusuf. Diundangnya lah, wah, ibu-ibu sosialita nih ke istana, kita makan-makan. Datanglah ibu-ibu sosialita nih, bawa tas Hermes, LV, terbayang lah gitulah kira-kira ya, Pak ya. Wah, juga gagah gitu, Bu ya, sepatu oke. Diajak ngumpul di aula. Kita sambil memotong sayur ya ibu-ibu, kasih untung sayur. Mereka sedang motong sayur itu disuruh oleh Siti Zulaiha, Yusuf jalan loh. Begitu Nabi Yusuf jalan, ada lagi. Sambil mengiris tangan, tidak terasa Pak menengok ketampanan Nabi Yusuf. Ini yang namanya Yusuf Ratu. Iya, ini sempurna Ratu. Mau diarisankannya Nabi Yusuf hari itu juga, Bu. Mau diariskan mereka, Pak. Jadi Nabi Yusuf tuh mau diperkosa sama ibu-ibu tuh, Pak. Saking tampannya. Akhirnya Nabi Yusuf kan dikasih dua pilihan. Kau layani kami, kau bebas. Kalau kau tidak mau dengan kami buat cerita hingga kau dipenjarakan. Disitulah Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku melayani mereka. Itu Nabi Yusuf, Pak. Kalau Bapak oke, Bu, satu-satu ya, Bu ya. Tidak perlu Ibu ancam-ancam saya, Bu. Amat. Itu beratnya jadi Nabi Yusuf, Pak. Itu yang ganteng menyiksa, itulah dia tuh, Bu. Sabar, tabah. Ada juga sekarang, Pak, orang di Arab Saudi tampannya luar biasa, Bu. Jadi dia diasingkan sekarang, Pak. Payah perempuan nengok dia itu. Jadi Ibu kalau nengok pria Arab yang tampan yang diasingkan itu tuh ada tuh. Di masa Umar juga ada seperti itu, Bu. Nggak tahan perempuan nengok dia itu diasingkan dan dia mau, Pak. Dia mau diasingkan, pokoknya harus jauh tinggalnya, nggak boleh dia kelihatan. Itu memang ada. Nah, jadi Nabi Yusuf ini dijalaninya takdir tuh, Pak. Sampai dia masuk ke dalam penjara pun dia jalani takdirnya dan dia tidak dendam. Nah, inilah makanya menjadi role model bagi Rasulullah. Nabi Yusuf, kesabarannya, ketabahannya sampai akhir itu, Bu ya, dia terus memaafkan kepada saudara-saudaranya yang bersalah kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.